Bos, terangin ibarat setan atau jin nempel di kita ibarat lantai kamar mandi. Gimana cara bersihinnya tuh kalau ke lantai kamar mandi yang udah jadi kuning-kuning? Kalau kita nyapu ngepel di ruang tamu, di kamar itu kan sekali saja. Disapu, dipel, set, sekilas sudah bersih. Tetapi kalau yang sudah di kamar mandi yang lama nggak dibersihin sudah ngerak di situ, kalau sekedar pakai kain pel seret nggak bersih. Tidak sekedar tidak bersih, tidak keluar, tidak ada efek untuk dia ini sudah nempel. Maka harus pakai tidak apa? Mengelupas. Tidak mengelupas. Harus pakai Porstek, pakai kapi. Disusruk kadang. Kape disusruk, pakai amplas, apa saja diupayakan untuk dia bisa bersih. Caranya lebih berat, memang lebih lama. Kalau yang bersih sekali bersih, kinclong, yang ini bisa 9 kali, bisa 10 kali, bisa 11 kali. Gitu. Oh ya Pak Bonda, saya mau nambahin. Itu waktu kejadian sama saya itu gatalnya Bu, bukan gatal seperti biasa Bu, gatal banget Bu, sampai aneh gitu Bu. Udah digarikun kok juga masih itu Pak, masih gatal banget Pak. Hampir sampai saya bilang, Mama tolong ambilin apa, cukuran apa, dicukur apa, ukuran di bawah dicukur gitu, karena itu ambil satu sampai kayak. Kenapa nggak di waxing? Nggak punya Pak Haji, adanya lilin ini. Waxing ada di mall. Ada di mall ya, adanya lilin itu, lilin yang di warung Pak Haji, nyampe Pak Haji. Ya itu sampai Mama ambilin itu apa cukuran biar dicukur. Karena itu kayak saya mau cabut-cabutin aja itu, saya nggak tahu. Jangan, itu pesugihan. Terus istrinya Mama nggak percaya, Papa gatel. Ini Mama periksa. Kata istrinya, Pak banyak lubangnya. Akhirnya itu pakai segala macam Bu, itu 2-3 hari Pak Haji. Ya. Gatel banget. Selamat gatal ya. Kan belum. Haji Marco udah ngasih selamat dulu. Airnya itu bukan dicebokin gitu ya, jadi ditotol. Iya. Dimasukin sih. Iya. Manjur gak? Beduh bos. Iya tangannya. Banyak remes dulu, terus tangannya dicelupin ke dalam teko itu. Iya. 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 Kalau yang kaki diremes. Iya. Sama lagi mah, ya kita mah gitu ya. Kalau ibu mah agak ini masih dikit. Kalau itu diremesnya berapa kali? Itu selanjutnya aja. Bapak bilang 9 kali. Itu nanti bacaannya kayak gitu tuh Pak. Selama baca di kamar aja. Di kamar aja Mbak. Kalau suami lagi tidur takut kelihatan, mbaknya ke ruangan tamu. Kalau mbaknya ngumpet-ngumpet atau di kamar, kalau 2 di kamar kedua, atau kalau nggak di dapur. Selama baca ya? Oh, Beres baca mungkin. sampai keluar asap. Takut banget masuk ke. Aladin kan itu kan gosok Aladin. Oh iya tadi juga ya keluar jinnya. Iya keluar jinnya. Pak Bu, itu kalau kita zaman dulu kita Aladin gosok gituan, kan kita belum tahu setelah kita udah kenal ilmu RDAE keluar apa? Jinnya. Tuh kan, jinnya keluar. Jinnya keluar, Aladin ya kan? Zaman dulu. Tuh kan sum-sumnya keluar. Kalau itu masalah sholat tobat, kan harus habis maghrib ya, Pak Haji? Yang 18 salam. Ya. Kalau yang sisanya di luar habis maghrib sampai isya. Ya. Jadi yang maghrib sampai isya khusus yang 18 salam. Ya. Yang 50 di luar itu dicicil. Ajarin bos dicicilnya. Yang habis apa tuh yang 50? 10 jadi 5 kali. Jadi fadilah dari sholat
antara maghrib sampai dengan isya itu ada namanya sholat sunnah awabin. Ada yang nyebut juga sholat taubat. Nah, fadilahnya, Dia belum tahu arti fadilah apa. manfaatnya, Iya. pahalanya, nilainya yang kita peroleh itu satu, dosa-dosa kita diampuni Allah selama 80 Tahun. Bapak umurnya berapa sekarang? Dah. 58. Berbuat dosa aja dah dulu. Kan sampai 80 ya. Udah Bapak berbuat dosa, nanti diampunin sama Allah. dan nilai ibadahnya, nilai sholat maghrib sampai isya itu setara, sebanding, senilai dengan ibadah maksimal kita selama ibadah 12 tahun. Maka praktekin ini. Maka habis maghrib sampai isya itu bukan baca Quran, bukan yang lain, yang utama adalah sholat sunat taubat awab. Itu. Terus Pak Haji ngajarin kita kenapa 18? Karena untuk membersihkan sifat 18 kita tadi yang mengganggu di dalam diri kita. Kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT untuk menghilangkan sifat gundah. Allahu Akbar. Jadi kita niatkan saya sering gundah, saya taubat untuk bersih. Saya tidak pernah gundah. Saya akan menjadi manusia yang tenang. Terus 2 rakaat. Terus salam. Lanjut yang kedua niat lagi. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Bapak 18, kalau Bapak sudah merasa capek, ada yang berdiri, ada yang boleh duduk begini boleh. Sholat sambil duduk. Setiap hari Bos. sampai hajatnya terkabul. Cair 10M udah berhenti. Nanti kalau terpuruk lagi praktekin lagi. Gue seneng, gue ketawa, gue seneng. Kenapa dari tadi ketawanya gadis? Kalau lanjut lebih baik ya Pak. Setuju. Konsisten. Banyak tamu RDAY udah pada terkabul, pada kabur. Ya udah pada terkabul, udah kabur. Tapi nanti kalau dia nyungsep, pasti datang lagi. Ini belum pada nyungsep, bentar lagi pada nyungsep. Pasti datang lagi. Kalau udah mentok pasti datang. Jangankan mentok, nyungsep. Ngapain mentok? Nyungsep. Iya. Misalkan usolinya gimana? Ya itu tadi. Oh, niat. Saya niat sholat usoli juga boleh. Usoli, sunata, taubati, rokata ini lillahi ta'ala. Batin, ucap lagi untuk menghilangkan sifat gundah. Itu. Kalau mantepnya dengan usoli, pakai usoli. Kalau enggak ya niat tadi itu. Niat itu kan di dalam hati diucapkan boleh. Jadi kenapa Pak Haji ngajari kita harus sholat taubat untuk membersihkan sifat ini? Karena ada janji Allah yang boleh Bapak Ibu tagih. Apa janji Allah? Allah menjanjikan kepada kita semua dilipat gandakan uang kita. Dilipat gandakan harta kita. Emang ada begitu? Ada. Ada. Ini kan udah terkabul masnya. Dilipat gandakan istrinya. Dari 1 jadi 2. Iya. Jadi Ketawa. Seneng lu ya. Gue belain ya. Jadi kalau kan perintahnya memang di Quran itu bukan 1 nikah Pak Haji. Apa? Mulainya adalah masna 2, Terus? wasulasa dan Terus? 3, waruba dan 4. Tapi kalau tidak mampu baru 1. Berarti kalau ini 1 berarti tidak mampu. Kameramen 5. Ah, berarti sudah. Karena kalau sudah 2 itu sudah mudah Pak Haji. Oh iya. Melangkah ke 3 itu lebih mudah. Ya Pak ya? Gubrak. Kemana nanti? Iya, kembali ke ini tadi. Dilipat gandakan. Di mana Allah nyampaikan itu? Janji Allah di surat Nuh. Nanti dibuka. Di ayat yang ke-12. Allah menjanjikan kita untuk
wa yumditkum bi amwal. Pasti niscaya aku lipat gandakan uangmu. Aku lipat gandakan hartamu dan anak-anakmu. Surat Nuh ayat 12. Dia mau ngapalin. Dilipat gandakan. Tapi ada syaratnya, caranya gimana Allah kan begitu mesti. Caranya di ayat yang ke-10. Caranya apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Caranya itu nggak ada, runtut ke atas nggak ada. Mohon ampun, pasti dibersihkan. Nah, mohon ampun berarti apa? Bersihkan hati kita. Dengan cara apa? Sholat taubat. Dijanji, kok belum? Nah, kita sudah sholat taubat, sudah sedekah, sudah ibadah ekstrim, sudah sedekah ekstrim, kok belum? Bisa jadi amalan ibadah sedekah yang kita lakukan kemarin baru dalam proses untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena taubat itu untuk membersihkan dosa dulu, kan belum bersih berarti. Sehingga mobilnya belum bisa, belum bisa jalan, baru bunyinya aja, Baru starter. Baru starter aja masih belum nyantol, masih kotor. Bersihkan lagi terus. Yang kedua, untuk menutup aib-aib kita. Dulu. Kalau dosa sudah tertutup, kesalahan kita sudah tertutup, mungkin juga untuk menghindarkan balak kepada kita. Harusnya jatuh, tetapi karena kita sudah sholat tobat, kita sudah sedekah, maka kita tidak jadi jatuh. Rezeki. Harusnya masuk rumah sakit, tapi karena kita sedekah, kita ibadah ekstrim kepada Allah, hasilnya kita jadi sehat. Maka Pak Haji selalu menekankan apa doanya? Ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999. Ucap sehari minimal 27 kali. Terima kasih Allah. Saya diberi, saya, istri, anak, cucu, mantu, keluarga semua diberikan umur panjang. Diberikan kesehatan panjang. Diberikan pernikahan panjang. Panjang itu 1, 2 gitu ya maksudnya ya? Iya Pak Haji? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Nah terakhir, alat kelamin. Dan diberikan penghasilan pendapatan sebulan sebut 10 miliar. Tunai. Itulah doa kita. Bersyukur dan berdoa. Doanya itu aja. Kenapa dengan syukur? Pak Haji ngajari kita syukur karena Allah menetapkan, mengingatkan kita sampai 31 kali. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ulang lagi. 31 kali diulangi, kondisi tidak berubah sama sekali. Hurufnya tidak ada yang dikurang, Jadi, tidak ada yang dirubah. Ibu lagi seneng, bapak lagi seneng, ucapnya alhamdulillah. Ibu lagi nggak seneng, bapak lagi nggak seneng, ucapnya alhamdulillah. Jangan pas kita sulit baru ucap alhamdulillah, lagi seneng. Pak Haji boleh gak kalau kita lagi berhubungan suami istri sama pasangan kita ucap alhamdulillah? Gue setuju banget. Daripada berisik, tabok. Iya, kita kan kadang gitu kan. Nggak boleh. Ucap hajat. Pak, Bu, tadi saya dengerin testimoni yang dari Kendari. Dia hajatnya terkabul pada saat berhubungan suami istri. Pada saat ibu lagi klimak, ibu ngucapin hajat. Pada saat bapak lagi klimak, ucapin bapak hajat. Ibu, para wanita kalau suami kita klimak, bapak dan ibu
Berasa gak sih? Maksudnya kalau bapak lagi klimak nih, ibu berasa gak pengalaman ibu kalau berhubungan suami istri sama suami? Berasa. Ada anget-angetnya, ada getarannya, curut. Kenapa itu gak disebut? Mobilnya Rubicon, mobilnya Pajero Sport Dakar, mobilnya Fortuner GR28 yang terbaru, rumahnya 1000 meter. Karena pada saat kita klimak, pada saat kita ML berhubungan suami istri pada saat klimak, itu malaikat turun Bu, kesempatan kita nitip doa sama dia. Tolong sampaikan ke Allah, malaikat titip dong. Karena kalau kita nggak begitu nggak turun-turun dia, ya betul. Gimana kalau mau manggil turun? Malaikat sini, kata malaikat ngapain? Atau ibu bilang ini, biar pulang-pulang terus di Malangbong. Enggak juga kayaknya Maya. Bisa. Nggak bisa. Betul. Terus kedua nih Pak Bu, ini dipraktekin nama tamunya RDAI, teman saya SMA, temennya kameramen SMA. Jadi teman saya, dia lagi nonton nih, pasti nggak apa-apa lagi nonton. Namanya Teti Marlina ya. Teman dia kelas 1 ya. Teman kelas 2-nya istri saya, teman kelas 3-nya istri saya. Kita satu sekolah. Dia mau berangkat, telepon sama dia. Pak Hajinya tamunya banyak. Wah, nggak bakal ketemu nih di Hotel Mega, antri kan. Satu-satu privat. Tapi dia super pede Bu. Dia naik mobil dari Jakarta menuju Mega Mendung. Berangkat jam 7 sore. Sampai Hotel Mega jam 11 malam. Apa yang dilakukan dari jam 7 sampai jam 11? Selama 4 jam. Dia remes alat kelaminnya. Dia taruh di mulut. Pasti ketemu Haji Dwi Susanto. Pasti ketemu Haji Dwi Susanto. Iya Jek? Dia ngomong begitu kan? Kan dia ngaku sama gua. Sama keponakannya. Dia ambil keponakannya, lihat, lo ngapain lo gerusuk-gerusuk di belakang? Kita nggak mungkin ketemu Haji Dwi karena tamunya banyak banget. Tapi kita minta sama Allah, pasti kita ketemu. Nah bener tuh sampai di sana, pas jadwalnya sehabis makan, dia masuk. Ya betul Jek? Akhirnya dia ngomong, Ji maaf Ji, tadi lo gue kerjain Ji. Alat kelamin gue gosok-gosok, gue taruh di mulut. Nah mau saya, Bapak hajatnya apa? Bisa gak begitu kalau mau tidur? Mau tidur, bangun tidur, mau tidur. Ibu juga gitu, mbaknya juga gitu, bapak juga gitu. Ya karena dia, kalau saya sih ngajarin 99 kali ya. Kalau dia kayaknya lebih dari 99 kan 4 jam. Dari jam 7 sampai jam 11 malam. Pak, Bapak tahu gak dukun ujan? Dukun ujan itu dia akan melakukan ritual sampai nggak hujan. Sampai hujan. Setelah hujan ya dia nggak ngelakukan lagi. Nah, begitu juga yang namanya Teti, teman saya SMA Teti Marlina. Dia gosok. Dia gosok. Dia gosok. Terus di mobil dia gosok terus. Nah, kita kan penasaran dong. Tet, lu gosok 4 jam bentuknya kayak gimana? Katanya dari bulat jadi oval. Tadinya bulat katanya alat kelaminnya, tapi setelah nyampe di Hotel Mega langsung oval. Tinggal dioper jadi pizza. Jadi pisah bener-bener. Kayak warnanya. Wah ya, merah meradang. Dari apa? Dari coklat di merah jadi itu. Dolmensen. Dolmensen. Pak, nggak taunya Mbak, Bu, Mas, Pak, nggak taunya apa? Keyakinan itu atau sugesti itu yang utama. Jadi Bapak dan Ibu pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Tapi nggak sekali Pak, diulang-ulang. Karena Teti Marlina, teman saya SMA, 4 jam Pak, gosok alat kelaminnya di mobil. Karena kan dia dengar, Gadok, Puncak, macet total 2 arah. Karena tuh liburan panjang. Di acara hari Jumat malam Sabtu. Liburan panjang. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Saya mau Bapak dan Ibu praktekin. Saya kasih waktu paling lama berapa? 4 bulan. Termasuk yang nonton YouTube, yang nonton TikTok, saya kasih waktu 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Karena saya ngasih hadiah
buat teman-teman yang meraktekin ilmu RDI terkabul, saya kasih hadiah berangkat umroh gratis bersama pasangannya. Nah besok kita berangkat bulan Oktober tanggal 14. Tanggal 14 Oktober hari Selasa kita berangkat. Pesawatnya Garuda dari Terminal 3. Berangkatnya pagi. Jam 8 pagi. Jadi kita udah sampai di bandara jam 8. Nanti Bapak bisa ketemu anak yatim di bandara sambil sayang aminin hajat Bunda. Aminin hajat Bapak, aminin hajat Bunda, aminin hajatnya Bapak. Bunda berangkat haji 2026 visa furodah. Nanti kan dia amin. Kita ijab bareng besok. Tanggal 14 Oktober hari Selasa jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya Bapak datang jam 7 lah hari Selasa. Biasanya aminnya anak yatim manjur banget. Itu satu. Kedua, kalau Bapak, mbaknya Bapak mau besok hari Minggu tanggal 14 September saya ada testimoni hajat terkabul. Jadi pasien saya 2011 namanya Mbak Lucky Tomzon. Dia waktu datang ke sini naik motor butut, motornya disedekahin. Alhamdulillah dia punya mobil, mobilnya disedekahin. Sekarang dia kaya raya. Kalau dia bisa cair 200 miliar, kalau dia bisa penghasilannya 10 miliar sebulan, mbaknya bapak juga harus terkabul seperti dia. Dia besok testimoni, namanya Mbak Lucky Thompson. Sepantaran mbaknya masih muda, umur 40 tahunan lah, 40-an, 50-an lah. Tapi dia udah luar biasa. Sekarang dia naik Velfire, suaminya naik Velfire, anak-anaknya naik Pajero Sport Dakar terbaru NIK 2025. Nah Bapak juga harus. Acaranya bayar gak Pak Haji? Gratis. Dapat makan Kak? Dapat. Saya kan suka ngantuk. Dapat kopi. Kopi break. Dapat teh. Bayar gak? Ya enggak lah, masuk bayar. Nah kita ngobrol, nanti dianya testimoni. Acaranya hari Minggu tanggal 14 September jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kalau Mbak Lucky bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Mbak Lucky nginep gak Pak Haji? Mbak Lucky nginep. Berarti saya kalau nginep di Hotel Mega bisa ngobrol sama Mbak Lucky? Bisa. Tapi kan kalau nginep di sana kan bayar. Hotelnya per malam berapa ya? 700-an lah. Apa 600 atau 700 malam. Suami istri Bapak gitu. Nanti kita ngobrol di restorannya, di kantinnya. Sambil api unggun. Karena kan hari Sabtu malam Minggu kita ada acara api unggun. Di Hotel Mega Cipayung. Nah nanti kita ngobrol sama Mbak Lucky. Mbak, dulu gimana waktu datang ke RDI Mbak? Oh dulu saya kerja gini. Keluarga saya kerja. Jangan keluar dulu. Sambil jalani ilmu RDI, jangan keluar dulu. Sampai kita punya penghasilan, nah baru Bapak dan Ibu boleh keluar. Kan belum ada penghasilan 10 miliar, ya kan? Jangan keluar dulu. Mbak Lucky kan disedekain motornya pada saat dia pun dapat mobil. Alhamdulillah dapat mobil, disedekain dapat Velfire, dapat Pajero. Bapak juga gitu, mbaknya. Pak Haji, besok yang tanggal 14 Oktober hari Selasa, saya boleh gak ijab kabul di bandara? Boleh. Jauh bener Pak Haji, boleh gak saya ijab kabul di RDAY? Boleh. Jadi kita ijab kabul di RDAY tanggal 14 Oktober habis sholat subuh. Karena habis sholat subuh anak yatim langsung berangkat ke bandara. Karena kalau enggak nanti macet kan di jalan. Karena jam 8 udah harus sampai di bandara. Nanti jam 9 masuk boarding. Jam 10 dia terbang pakai pesawatnya Garuda Terminal 3. Nah Bapak minta ijab dah sama Allah. Berangkat umroh gratis dampingin anak yatim. Akhir tahun 2025 anak yatim. Amin. Berangkat haji 2026 visa furodah. Suami istri. Amin.
Boleh gak Pak Haji saya jangan berdua bertiga, istri saya 2, saya sendiri bertiga? Boleh. Masa gak boleh? Boleh. Bapak nanti di ekonomi, istrinya di bisnis di atas. Soalnya kalau dicampur nanti Bapak ketiduran. Gurang. Mbak datang ke RDAI yang tahu duluan taunya RDAI dari mana mbaknya? Terus temennya ngomong apa tentang RDAI? Pegang mic-nya mbak. Udah 4 kali ikut kegiatan yang Mbaknya? tahajud bareng. Mbaknya? Iya. Cuman memang Oh di atas? di masjid. Iya, tahajud yang jam 12 Oh tahajud. malam. Oh iya. mbaknya belum pernah ikut pencerahan di atas? Belum. Oh belum. Cuman kata temen itu kalau mau konsultasi itu ngantri panjang. Iya gitu kan, ngantri. gitu kan. Cuman ya udahlah nanti dulu. Akhirnya coba karena memang mungkin ini jalannya, maksudnya dikasih jalan keluar. Alhamdulillah hari ini nggak ngantri. Oh iya nggak Kan ngantri. Cuma bertiga malahan. Iya. Makanya tadi ya. Biasanya antri ber-12. Dan tadi saya datang telat kan di WA bilangnya katanya datangnya jam 5 ya Bu. Karena kan ngantri gitu kan. Karena tadi saya nyasar. Nyasar? Naik apa? Saya bawa kendaraan. Terus Tapi nyasar yang nyupir siapa? sendiri. Kan sendiri saya Pak. Oh sendiri? Oh. Karena pakai Google Map kan. Jadi jalan Google Map disasarin. Iya muter-muter saya nyampe sini jam 6 lewat. Udah maghrib udah selesai. Saya tanya Mas ngantri ya? Oh enggak Bu, baru 3 orang termasuk ibu. Makanya alhamdulillah mungkin memang. Berarti Allah kasih mudah ya? Tadi saya doanya gitu. Kalau ngomongnya gimana tadi di perjalanan? Kalau memang ini jalannya mudahkan dan lancarkan. Nah ucapan adalah doa. Kenapa nggak untuk hajat mbaknya ngucap itu tiap hari? Lagi nyupir, lagi masak, lagi nyuci, lagi bebenah, lagi kerja. Itu aja yang diucap mbak. Ini kan buktinya mbaknya tadi biasanya antri loh. Kalau yang sedekah 2 juta. Informasinya gitu, kata teman saya juga gitu, ngantri gitu kan. Ngantri terus bisa jadi nanti besok balik lagi atau ini nggak. Cuman tadi nggak tahu, pokoknya hari ini. Dari kemarin sebenarnya mau datang, cuman kemarin saya pulang kantor itu jam 8 malam, jadi udah gak keburu. Jadi dari pagi tuh pokoknya hari ini harus jalan. Entah kenapa pokoknya hari ini harus jalan gitu. Ya tadi dari kantor. Itu namanya keyakinan kan? Iya. Sugesti ya? Oh iya, terus? Dari kantor jam 3:30 karena kan saya kantornya di Gambir. Jauh dong. Di depan Monas kan. Jadi saya pikir keburu macet juga nih. Akhirnya alhamdulillah gak macet. Cuman karena memang jarak kan, jadi menjarak dan tadi agak muter-muternya justru udah keluar Bogor, itu baru muter-muter. Oh keluar Bogor? Iya. Harus tadi keluar Sentul, belok kanan. Iya Sentul, terus kan masuk tol lagi Pak. Oh iya masuk tol lagi. Ya, nah keluar dari tol yang itu baru muter-muter karena ngikut Google Map kan. Lewat jalan-jalan sempit, entah kayak sawah-sawah gitu. Udah gelap banget tapi enggak pasti bisa gitu, pasti ketemu. Pasti ketemu. Sempat keterusan juga kan, nanya sama orang yang tukang bubur pinggir jalan, oh kelewat Bu sebelah sana, putar balik lagi. Oh dia terkenal dong RDAI? Alhamdulillah Pak. Oh geblek. Jadi kebetulan alhamdulillahnya sampai sini udah selesai sholat maghrib. Tadi. Jadi saya tunggu dulu kan petugas yang pendaftarannya itu kan. Terus selesai saya sholat maghrib, ternyata dibilang enggak baru 3 sama ibu, alhamdulillah saya bilang gitu. Biasanya rame mbak, sampai 12 orang. Iya, teman saya juga bilang gitu, ngantri, makanya belum sempat istimewa ikut kegiatan sholat tahajud sama anak yatim. Udah pernah? Udah 4 kali atau kesini? Di sini. Jadi dari rumah berangkat habis Isya berangkat, nyampe sini jam 11-an malam. Oh iya. Jam 10:30, sempat duduk dulu, nanti kan mulai jam 12. Cuma memang konsultasinya baru ini dan enggak. Apa yang bikin banyak nekat nih maksain pengen privat kalau boleh tahu? Apa yang maksain banyak maksa pengen privat? Nah ini yang saya juga jawabnya bingung. Jadi di hati saya hampir 2 minggu ini saya mau ke sini. Saya mau ke sini, saya nggak tahu kenapa, pokoknya bukan siapa tahu ya. Nah pasti dapat jalan di sini. Iya. Jadi dan saya juga bilang sama suami gitu, karena kan suami saya kan agak pulang tengah malam gitu. Jadi memang agak sepi. Saya bilang saya pengen banget ke RDAI nih.
sampai dia akhirnya itu tadinya dia masih belum bukan nggak mengizinkan ya Pak, cuman ini juga dia nggak tahu sih pas kesini, cuman katanya kalau mau ke situ ya udah ke situ aja gitu. Nah, ngizinin. Ketika keluar kata-kata itu tuh baru saya harus ke situ. Nggak tahu kenapa saya pengen banget ke sini. Jadi nggak tahu ya, maksudnya saya pengen banget ke sini. Kalau ngelihat testimoninya YouTube-nya itu justru malah saya sedikit melihatnya Pak. Lihatnya sedikit. Nggak terlalu banyak. Cuma karena ketika waktu sholat sama anak yatim itu baru kayaknya nggak tahu ya. Maksudnya di hati saya tuh saya harus kesini gitu. Saya harus kesini ya. Mbaknya pernah gak tahajud malam Jumat di sini? Iya malam Jumat. Oh malam Jumat. Malam Jumat Kamis. Enggak itu. Jadi datangnya itu malam Jumat. Oh malam Jumat. Karena kan katanya kalau kata teman saya itu kalau hari weekend Jumat Sabtu itu penuh banget. Iya. Gitu. Penuh banget kan sampai di luar sampai ke luar Iya. itu kan. Jadi kita datang malam Jumat aja gitu kan. Malam Jumat tuh lumayan penuh juga. Bahkan penuh. waktu saya datang itu bis banyak gitu kan. Memang lagi ramai-ramainya. Lagi penuh-penuhnya. Jadi saya percaya tuh teman saya bilang kalau private itu ngantri banget gitu. Makanya Padahal yang diomongin cuma bercanda doang ya. Ya kan ini kan bercanda. Bapak ada gak yang serius kita ngomong? Hah? Nggak ada, tapi jempol 2 manjur. Kalau nggak manjur nggak mungkin. Haji Marco kan datang tahun 2000 berapa ya? 14. Alhamdulillah. Vena Melinda artis 2012. Raffi Ahmad. Chen Kelvin, Titi Kamal. Waktu saya datang itu pas Raffi Ahmad itu pulang. Oh iya. Terus Manjur. itu. Maksud saya gini Mbak. Mbaknya kan yakin nih sama RDAI. Nah suami tercinta nyambung gak nih dengan ilmu RDAI kalau saya boleh tahu, boleh tanya. Suami nyambung gak? Nyambungnya gimana maksudnya? Dia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sholat tobat, sholat badiah qobliyah. Itu sejauh ini ya Pak. Sejauh ini belum menjalankan. Cuman saya udah sering ngajak sih. Oh iya. Jangan dipaksa ya. Iya makanya jangan. Cuma kalau senyum justru karena saya ini kan saya ini golongan introvert ya Pak. Ya Pak Haji ya. Artinya apa tuh? Jadi kalau ya ini tadi yang 18 ini. Jadi kalau ada sesuatu yang saya nggak suka itu saya nggak bisa mengungkapkan. Tapi saya diem. Saya diem dan itu nggak akan ada senyum kayak ini tadi lah gitu, nggak akan ada senyum. Iya pantesan tadi mahal benar senyumnya. Gue tuh bikin lo mau ketawa tahu. Nggak senyum. Itu justru yang sering bikin marah suami saya tuh itu. Tapi emang nggak tahu ya gimana ngerubahnya gitu, agak susah karena itu kan nimbul dari diri sendiri. Iya. Susah, tapi kalau senyum sama orang bisa, tapi nggak tulus. Cuma kalau sama suami, apalagi kalau kesel, makanya tadi kan Bapak nanya ya, suaminya sering mancing jengkel, sering. Iya. Itu susah. Nah, coba mbaknya, ibu, mbaknya, bapak, saya kasih waktu 4 bulan. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Kalau memang Pak Haji kelamaan 4 bulan, ya udah 3 bulan. Ya, 2 bulan. Sebulan. Kelamaan. Gubrak. Maksud gua, kenapa saya bilang 4 bulan? Untuk ngilangin sifat 18-nya itu. Dipaksa dulu latihan. Kalau memang bisa cepat ya 3 bulan. Kalau memang bisa cepat ya 2 bulan. Gitu. Syukur 1 bulan. Ini kan ada September, Oktober, November, Desember. Karena kan kita ngasih hadiah. Buat teman-teman yang udah ngelihat YouTube-nya RDAI atau yang udah tahajud di RDAI atau yang udah pernah datang privat begini, saya mau kita berangkat bareng umroh gratis bersama anak yatim di akhir tahun. Umroh. Pak Haji boleh gak gue bawa anak gue? Boleh, kan umroh anak kecil juga boleh. Nah bonusnya 2026 kita berangkat haji visa furodah di 2026. Emang ada? Ada. Kan kemarin kita berangkatin 2026. Bayarnya tanggal 28 Februari. Berangkatnya tanggal 29 Mei.
Jadi bayarnya tahun itu, berangkatnya tahun itu. Tapi kalau bapak dan ibu berangkatnya reguler, ya nunggu lama 20 tahun. Mungkin 25 lama. Mungkin 10 tahun lah. Tapi kan lama, takutnya umur kita nambah. Kayak mbaknya sekarang usia berapa? 41, berarti berangkat 51 kalau 10 tahun. Kalau 20 tahun 61, dulu 61. Kita udah punya mantu, punya best itu. Enggak lah. Pokoknya 2002 mas berangkat. Nah, coba tuh dihilangin dulu Pak. Bisa kan? Kedua, paksain bikin tajub Allah. Dengan cara apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat tobat nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong. Kenapa Pak Haji mesti sedekah subuh? Karena bapak dan ibu biar nggak dilaknat sama malaikat tiap pagi, bikin usahanya bangkrut, bikin rezekinya habis. Orang yang tidak bersedekah di pagi hari itu manjur bener Pak didoain sama malaikat. Nah kenapa kita nggak minta doanya yang malaikat pertama? Bikin rezekinya berlimpah, bikin rumahnya 1000 meter, bikin mobilnya apa bapak maunya. Kalau saya Velfire, saya maunya Velfire, begitu. Saya maunya Robicon, saya maunya Hammer. Emang Hammer berapa sih Pak Haji? Murah bos, cuma 5 miliar. Tapi kan enak. Jeep. Gurunya punya, murid harus punya. Gurunya punya kuda, murid harus punya kuda. Dulu saya nggak ngebayangin loh Pak punya kuda asli. Kuda nggak bayangin. Sekarang alhamdulillah kuda. Bapak lihat kuda kita banyak, hampir 200. Nah Bapak juga harus bisa. Caranya apa? Itu tadi, ibadahnya harus ekstrim. Nah Mbak, ya. Kalau sholat tahajud itu berapa asal? Bapak maunya berapa? Kalau 4 Boleh. Boleh. kan sama sholat witir. Iya. Berapa rakaat? Bapak maunya berapa? 1 apa mau 3? Kalau 3. Boleh. Pokoknya gini Pak. Yang Bapak nggak berat apa? Yang gampang. Karena kan kata Allah ayatnya gini. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus prasangka baik dulu sama Allah. Pasti diterima, pasti diterima. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar gitu. 2 sebelum subuh. 2 sebelum duhur. 2 habis duhur. 2 sebelum asar. Maghrib 1 ya. Maghrib habis maghrib. Maghrib sama habis isya. Sebelum isya. Oh, sebelum isya. Iya, sama habis isya. Kalau maghrib ada sebelumnya. Iya, menghormati matahari terbit sama matahari terbenam nggak ada. Iya. Asaran. Iya. Sesudah sebelum. Heeh. Kalau asar 1 ya. Iya. Sebelum. Kalau maghrib Iya. sesudah. Iya. Kalau isya sebelum sesudah. Iya. Kalau subuh sebelum. Sebelum. Kan kalau sesudah subuh kan matahari lagi terbit. Menghormati matahari terbit nggak boleh ada sholat. Menghormati matahari terbenam nggak ada sholat. Mau saya Pak Bu, ya mau saya Pak Bu. Usia Bapak udah berapa sekarang? 57. Ibu? 32. Mbaknya 41. Bapak? Pak, Bu, kita udah usia segini. Kenapa nggak duit ngejar kita, rezeki ngejar kita? Kenapa kita masih ngejar duit? Kenapa kita masih cari duit? Kok gitu Pak Haji? Loh, bisa Pak, kan usia saya udah 55. Ini 58. Di bos? 57. Kameramen? 57. Pak, Bu, alhamdulillah. Apa saya nelpon mbaknya? Mbak, privat dong mbak. Enggak. Pak, privat dong Pak. Bawa ya istri yang kedua ya. Enggak. Pak, privat dong Pak. Kayak kurang pasien aja. Udah aja kita meraktekin ilmu RDA, pasien pada datang. Mbaknya datang pada privat nih. Antri lagi. Jadi maunya saya Pak, duit ngejar kita. Nggak usah kita nyari duit. Nggak usah kita ngejar duit. Bisa gak Pak Haji?
Pasti bisa, kan Bapak belum praktekin. Yang tadi Mbaknya praktekin aja. Pasti saya sampai, pasti saya sampai. Walaupun prosesnya kita nyasar-nyasar, tapi yakinnya harus kuat. Pasti sampai, pasti sampai. Pasti sampai, pasti sampai, pasti sampai. Pasti ketemu, pasti ketemu, pasti ketemu. Gitu. Bapak juga begitu. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Pasti rumahnya 1000 meter, pasti rumahnya 1000 meter. Saya mau Bapak dan Ibu rumahnya tidak dempet sama tetangga. Kebanyakan kita rumahnya dempet sama tetangga. Memang punya mobil, tapi tetangga dempet. Tembok dia sama tembok kita dempet. Nggak mau saya. Kenapa? Lah gurunya rumahnya nggak dempet. Kedua, Bapak dulu orang tua Bapak itu berapa saudara kandungnya kalau ingat-ingat? Ibunya Bapak berapa saudara kandungnya? 10. Bapak kandungnya berapa bersaudara? Bapak kandungnya Bapak berapa bersaudara? Jadi paman-pamannya 5. Ibu, Bapak kandungnya berapa bersaudara? Ingat ya, Ibu? 9 ya. Ibunya berapa bersaudara, ingat-ingat ibunya. Jadi tante-tantenya Ibu. Ya. 5 ya. Mbaknya, papa kandungnya berapa bersaudara? Mbaknya? 2. Mamahnya berapa bersaudara? 6. Bapak kandungnya berapa bersaudara? 2. Ibu kandungnya? 3. Bos. Zamannya kakek si bos, kakeknya ibu, kakeknya mbaknya, kakeknya bapak, kakek saya. Itu anaknya banyak Pak. Ada yang 17, ada yang 15, ada yang 12, ada yang 10, ada yang 9. Haji Marco aja saudara kandungnya 9. Anehnya 9. 9. Coba bayangin Bu. Zaman dulu anaknya banyak. Tapi anaknya semuanya punya rumah. Semuanya punya rumah. Rumahnya wow lumayan dah. Tapi kenapa jatuhnya ke kita rumahnya cicilan. Motornya cicilan. Mobilnya cicilan. Bahkan rumahnya di klaster tapi dempet. Atau di perumahan tapi janganlah. Gimana caranya? Baca Quran. Kita kebanyakan berdoa Pak. Minta. Jadi kayak anak-anak ngerengek. Mama, beliin laptop. Mama, beliin ini. Mama. Iya lu, janganlah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin.